Oke, ini ada email yang masuk lagi dari teman kita, Lia di Surabaya. Dia ini mau menceritakan tentang pengalaman mistisnya juga ketika saat dia jadi SPG salah satu merek rokok ternama gitu kan. Nah, ini dia cerita dikirimkan ke kembarasunyi 2020@gmail.com. Kita coba ceritain gitu ya. Ini juga bagi teman-teman yang pengen berbagi kisah mistisnya dan pengen kita ceritakan kembali, bisa dikirimkan ke email kembarasunyi2020@gmail.com. Oke, kita akan mulai menceritakan ya pengalaman kisah nyata mistis dari Lia di Surabaya. Jadi Lia ini profesinya dulu sebagai SPG rokok gitu kan. Satu hari mereka punya event musik yang disponsori oleh produk rokok ternama di Jawa Timur gitu. Nah, Lia ini adalah SPG dari Surabaya. Satu tim terdiri dari 3 orang dan 1 orang tim leader, cowok maksudnya ya. Dari 3 SPG dan 1 cowok. Ini terbagi 1 tim. 2 tim berangkat dari Surabaya. Jadi ada 8 orang. Ada 2 mobil berangkat menuju ke kota Kediri. Nah, karena vendor waktu itu, vendornya memilih low budget supaya budgetnya nggak bengkak di penginapan. Karena eventnya 4 hari. Eventnya dimulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Minggu ini adalah acara puncaknya gitu kan. Nah, hari Kamis, Jumat, Sabtu ini mereka fokus ke penjualan produk rokoknya di jalan. Mereka berangkat hari Rabu. Hari Rabu sore mereka berangkat menuju ke Kediri. Nah, sampailah dia masuk ke sebuah desa. Di situ ada sebuah rumah yang bangunan tua gitu kan. Jadi rumahnya itu dikelilingi pagar besi, masuk ke sebuah halaman, terus menuju ke rumahnya tua gitu. Nah, ada salah satu teman Lia ini, sebut saja namanya Rani. Rani ini, dia ini terkenal SPG yang tomboy gitu. SPG yang istilahnya yang ceria, dan dia ini berani lah istilahnya. Berani yang ceria pokoknya, nggak pernah sedih, nggak pernah apa. Pemberani sendiri lah di kalangan SPG lainnya. Ini si Rani ini pemberani. Begitu rombongan nyampe di rumah yang disewa ini, yang tua ini tadi, si Rani ini tiba-tiba nggak mau masuk gitu loh. Aku nggak mau masuk aku mending sewa hotel aja lah mas gitu. Dia bilang sama vendornya gitu, ya jangan, kita nggak ada dana lagi gitu loh, kita itu nyewa rumah ini karena irit. Enggak mas, rumahnya serem, lihatnya nggak mas. Katanya rumahnya itu 2 lantai, bangunan tua, nggak terawat, dan masih ada barang-barang di dalam gitu. Barang-barang pemiliknya gitu loh. Si nama Rani ini memang nggak mau masuk gitu loh, sampai dia ini nangis pengen pulang. Mas kalau kayak gini aku udahlah mas, nggak ikut event aja lah, aku takut banget mas. Nangis minta pulang gitu. Akhirnya ditenangkan sama teman-temannya, udah Laran, bukan berapa hari, kita tidur bareng-bareng aja lah, nggak usah tidur di kamar, kita pilih kamar yang paling besar, kita tidur di situ semua, biar kita rame-rame gitu loh. Akhirnya ditenangin, akhirnya mau kan Rani, masuklah mereka
masuk gitu kan, ada pohon-pohon kamboja gitu. Jadi masuk pekarangan ini ada pohon-pohon kamboja, mirip kayak kuburan, mirip kayak makam. Terus mereka masuk, naik tangga sedikit, rumahnya tua banget. Begitu masuk itu ada lukisan besar gitu, lukisan apa ini, kayak orang naik delman gitu, naik delman. Terus pemandangan aneh pertama adalah bingkai-bingkai foto yang posisinya terbalik semua. Ada bingkai foto tapi terbalik. Pokoknya suasananya itu menakutkan gitu, dan mereka nggak berani lihat gitu. Apalagi si Rani itu. Si Rani ini padahal terkenal SPG yang paling berani di antara yang lain. Cuman pada waktu itu dia tuh benar-benar nggak tahu, drop banget, yang benar-benar ketakutan banget masuk rumah itu. Suasana juga nggak enak. Di atas itu udah bangunan, tembok-temboknya yang udah lembab, kena air gitu kan, lumut-lumut gitu. Pokoknya kondisinya gitulah. Akhirnya, Mas, dia bilang ke vendornya itu, kita tidur satu kamar aja lah Mas. Kita pilih kamar yang paling besar, terus kita tidur di situ. Oke, ditentukan satu kamar. Ada satu kamar yang lumayan besar gitu. Cuman kasurnya kan kurang. Nah, ada salah satu cowok ini, dia berinisiatif ngambil kasur di atas gitu kan. Ngambil kasur di atas. Nah, kondisinya di atas itu memang gelap dan lembab gitu kan. Cuman dia memberanikan diri, satu orang ini, yang cowok ini tadi ngambil kasur ke atas. Begitu dia posisi ngambil kasur, itu kayak ada yang dulit tangannya. Dia nolehin. Terus akhirnya dia nggak hiraukan. Dia ambil kasur cepet-cepetan, dia turun ke bawah, tapi dia nggak mau cerita ke SPG yang lain. Karena malah khawatir nanti malah nakut-nakutin kan gitu. Akhirnya ditata semua rapi. Ada total sekitar 9 orang ya. SPG itu ada sekitar berapa tadi, 6 orang lah, ditambah 3 orang lainnya ini cowok-cowok yang tim leader atau vendor, salah satu vendornya. Tidur di situ semua, ngeruntal di situ satu kamar itu tadi. Nah, saking ketakutannya mereka, malam pertama itu, di malam pertama hari Rabu menuju Kamis itu, mereka ini saling cerita gitu. Mas, kita cerita-cerita aja yuk Mas, udahlah, nggak usah tidur lah, udah sampai pagi gitu. Suasananya lu serem gitu. Mereka saling bilang gitu. Ya wes, ayo tak temenin, cerita sampai pagi tak temenin gitu kan. Begitu mereka cerita, ada salah satu cowok itu yang nyeletuk, udah tidur aja, udah jam 2 ini gitu. Begitu si cowok bilang gitu, tiba-tiba suasana itu senyap, hening, celak, diem semua. Nah begitu mereka diem, ada suara orang ngetuk pintu. Ngetuk pintunya itu gini toh. Logikanya, orang sebelum masuk ke ruang rumah ini, bangunan rumah ini, harusnya orang ini harusnya ngewati pagar dulu dong. Padahal pagar posisi terkunci. Tiba-tiba ada orang yang ngetuk pintu tadi, dan ngetukannya 3 kali. Sontak semua itu langsung ketakutan. Wah, Mas, siapa itu Mas? Mas, udah tenang gitu. Jadi bayangkan hampir 9 orang yang ada di situ ini wes ketakutan semua gitu loh. Yang cowok-cowok itu sebenarnya juga ketakutan, cuman mereka yang memberanikan diri kan gitu. Akhirnya udah tenang, nggak ada apa-apa gitu. Wes begitu mereka ditenangkan, ada yang ngetuk lagi. Itu, mereka takut lagi. Ya Allah Mas, tolong Mas, lihatin Mas, siapa itu Mas. Ada satu cowok itu yang ya memberanikan diri, satu cowok itu keluar kamar, dia coba cek siapa itu kan. Coba cek dari balik jendela itu, dicek, nggak ada siapa-siapa memang gitu loh. Nggak ada siapa-siapa, pagar itu juga masih tertutup rapi, ya masih tergembok gitu loh, nggak ada yang masuk gitu kan. Akhirnya begitu dia mau balik ke kamar, dia itu dengar dari lantai atas itu ada orang mandi, piur gitu kan. Loh, jam segini dicek, masa ada yang berani mau naik ke atas gitu kan. Padahal mereka ini takut semua kan. Begitu dibuka kamar, ya lengkap, orang-orang masih lengkap dengan ketakutan gitu. Mas, siapa tadi Mas, siapa Mas, ngono.
oh udah nggak apa-apa. Tapi dia nggak cerita kalau di atas itu ada yang kayak emang mandi gitu, nggak cerita dia, udah nggak cerita. Nah terus ada yang kebelet pipis kan gitu, mas aku sebenarnya itu belet pipis loh mas dari tadi mas, cuma tak tahan gitu loh, aku takut ya ngono. Lo ngapain, jangan diempet, nanti kalau ngompol gimana gitu. Wes ayo rame-rame aja ke toilet, siapa yang mau pipis? Aku mas. Ternyata ini banyak yang ini nahan pipis gitu loh. Wes ayo mereka keluar rame-rame, keluar dari kamar gitu, karena memang suasananya itu kan menuju ke toilet pokoknya penuh apa ini ya, bingkai-bingkai foto itu yang posisinya terbalik gitu loh. Aneh banget gitu loh, posisinya terbalik. Dan ada satu foto yang kalau kita melihat dari sudut mata, kalau kita lewat mau ke toilet ya, posisinya kalau mau ke toilet itu, ini ada foto nih, foto besar gitu. Kalau kita lihat dari pucuk mata itu, ngelihat itu kayak berubah kuntilanak gitu, pakai pakaian putih. Tapi kalau begitu kita lihat normal, itu cuman foto wedding, ada satu pasangan wedding gitu loh, pasangan wedding yang perempuannya pakai gaun. Tapi begitu kita ngadep sini lagi, dilihat di sudut mata, itu kayak kuntilanak gitu, kayak kuntilanak gini, pakai rambutnya gini. Tapi begitu kita lihat gini lagi, ya itu foto wedding sebenarnya gitu. Itu yang bikin menakutkan di situ. Dan foto-foto yang lain itu ketutup semua, ada yang dibalik, ada yang jatuh gitu, nggak nampak semua gitu. Jadi mereka itu sambil antri di toilet itu sambil ketakutan, nggak berani lihat foto gitu, nggak berani lihat foto, lihat nunduk semua gitu. Terus begitu selesai masuk ke kamar itu, terus tiba-tiba itu tahu ya, jendela itu kan jendela kayu yang besar-besar waktu itu, jadi trap-trapan itu modelnya, trap-trapan itu. Jadi kalau di goyang kayu itu tak gitu loh. Nah malam itu, ini malam pertama Mas Ian, itu tak kayak ada orang yang mainan kayu di gini lah, tak jerit semua cewek-cewek. Ya Allah mas, siapa itu mas? Lah baru kali ini semua nggak ada yang berani, cowok pun nggak ada yang berani keluar. Jadi gerumbul semua, kumpul semua jadi satu, nggak ada yang tidur sampai paginya mereka kan event ya, sambil ngantuk gitu kan, mereka nawarkan rokok itu, jadi SPG rokok ya, hari Kamis itu nawarkan rokok, terus sambil posisi ngantuk gitu, sambil si cewek-cewek ini tetap kepingin nggak tidur di situ lagi gitu loh. Mas ayo kita sewa hotel aja lah mas, sewa losmen atau apalah, jangan di rumah itu. Loh gimana lagi, anggarannya udah nggak ada. Itu kemarin udah dibayarkan di rumah itu yang paling murah, anggarannya itu nggak cukup gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kan, mas pulangnya malam aja ya mas ya, jangan terlalu lama lah di rumah itu, kita bikin capek di jalan biar supaya nyampe rumah kita langsung tidur gitu. Ya wes lah gitu. Akhirnya mereka jalan-jalan dulu kan. Begitu event selesai kerja, habis maghrib kan mereka kan free, makan-makan, jalan-jalan, pulang jam 10 supaya capek gitu kan. Jam 10 masuk desa itu lagi, menuju rumah itu lagi. Wis suasana wis tegang lagi. Begitu masuk kamar itu tetap juga nggak ngantuk-ngantuk gitu loh, tetap nggak ngerasa ngantuk, nggak ngerasa capek, tetap tegang gitu loh. Jadi diceritakan di situ itu si Lia dan teman-teman ini, yang teman-teman SPG itu juga saling tegang gitu, saling lihat gini, kamu jangan tidur dulu loh ya, iya jangan tidur dulu, iya. Nggak lama itu tadi ada orang ngetuk pintu lagi, tok gitu. Kayak mainan gitu loh. Mas tolong mas, lihatin mas, mas tolong mas, lihatin mas, aku bisa pingsan loh mas di sini mas kalau kayak gini terus ngono. Iya, ada satu orang ngecek di luar, nggak ada apa-apa lagi gitu loh, nggak ada apa-apa lagi. Terus mereka balik ke kamar, dari jendela itu dengar suara orang bisik-bisik gitu loh, aku di sini gitu. Langsung jerit kan, kayak itu ada suara cewek manggil dari luar, bilangnya gini, aku di sini. Langsung suasana itu kan jadi, yuk bayangin di situ itu orang kalau mau masuk di rumah itu harus masuk pagar dulu.
tiba-tiba ada suara cewek dari luar jendela kayu itu yang bilang seperti itu, ngomong seperti itu, bisik-bisik tapi agak keras, aku di sini gitu. Wah, langsung semburat semua kan. Paginya itu wis mereka nggak mau tinggal di situ lagi gitu kan. Pokoknya mas gimana wis mending kami ini tidur di masjid atau tidur di pom bensin lah, terserah, pokoknya kami nggak mau tidur di rumah itu lagi. Akhirnya gitu kan. Nah, berhubung mereka coba, ya wis lah, malam ini kita coba tidur di di mobil aja. Mereka memutuskan tidur di pom bensin gitu kan. Jadi malam hari keberapa itu mereka memutuskan tidur di mobil. Ya namanya juga tidur di mobil, akhirnya mereka juga tidak nyaman juga gitu kan. Sakit semua badan kan. Akhirnya sakit semua. Sampai di hari Sabtu malam Minggu, ketika mereka setelah event, setelah maghrib, mereka makan, jalan-jalan. Terus ada yang nyeletuk gini, gimana? Malam ini kita tidur di mana? Di rumah itu lagi apa di jalan? Nggak ada yang jawab, karena mereka tahu sendiri kalau tidur di jalan itu gimana, badan sakit semua gitu kan. Tapi kalau tidur di rumah itu juga banyak gangguan gitu loh. Wes gini aja loh, Rek, kita tidur di rumah itu aja lah. Toh juga tinggal satu malam ini. Masih nggak jawab teman-teman itu. Yang teman-teman SPG itu masih nggak jawab karena bingung mutusin gitu. Kondisi badan capek, pengen tidur tapi nggak bisa tidur enak gitu loh. Mau tidur di pom bensin juga, mau tidur di mobil itu kan, mau tidur di pom bensin juga badan juga sakit semua gitu. Akhirnya sampai jam 10 akhirnya nyerah mereka. Ya udahlah mas, kita tidur di rumah itu lagi lah mas. Terus gimana lagi, mau tidur di mana lagi gitu. Ya wis ya, tapi tolong ya mas ya, kalau ada yang ganggu lagi kita sepakat juga ya, kita pergi aja ya malam itu. Iya wis, sepakat akhirnya. Begitu nyampe rumah itu lagi, tidur di kamar yang sama, rame-rame. Malam itu teror lagi. Si cewek tadi ini yang ngintip dari jendela itu tadi mulai mainan kayu ini lah, tak 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 tak. Terus tiba-tiba ketawa dia dari jauh. Jadi rumahnya itu dilingkari pekarangan gitu loh, pekarangannya besar gitu. Jadi kayak ada orang lari, memutari bangunan rumah itu. Jadi namanya SPG itu diceritakan Lia itu, dia itu sampai matanya itu sampai kehitaman saking kurang tidurnya gitu loh. Jadi saking mereka setiap malam di situ, mulai dari malam pertama sampai malam terakhir itu diganggu terus, sampai akhirnya mereka itu wis pasrah gitu, antara capek, ngantuk dan lain-lain, stres gitu kan. Udah dia itu nggak ngiraukan, sampai mereka itu sampai nggak ngiraukan teror-teror seperti itu. Sampai pagi harinya, hari Minggu, udah mereka berkemas-kemas kan, berkemas-kemas, mereka mau pulang. Kebetulan di depan itu ada orang jualan-jualan sayur dan lain-lain gitu. Jadi suasana desa mulai agak rame. Mereka itu memberanikan diri gitu. Sebenarnya apa sih kok yang bikin bingkai-bingkai foto ini dibalik semua gitu. Ada yang beranikan diri. Tak coba ya, katanya si cowok ini tadi. Tak coba, tak balik ya, kita lihat bareng-bareng ya apa. Enggak mas, ngeri mas. Enggak apa-apa, ini kan hari terakhir kita nggak tidur sini lagi gitu. Ya wes mas, ya wes gitu. Jadi dilihat rame-rame. Bingkai-bingkai foto yang awalnya kebalik itu dilihat satu-satu. Ternyata itu ya foto pasangan suami istri. Foto umumnya sih kebanyakan foto-foto pengantin, foto-foto waktu mereka nikah. Ada foto yang ketika mereka berdua lagi di pantai liburan gitu. Ya orang dua ini, orang yang ada di foto besar tadi wedding. Tapi yang jadi bikin merinding adalah semua foto-foto perempuannya itu wajahnya itu hancur, kayak luntur gitu, kayak kena air. Semua fotonya seperti itu. Yang cewek, yang perempuan itu seperti itu, hancur gitu. Wih, pertanyaannya tuh kenapa kok cuma perempuannya gitu loh yang hancur gitu loh. Terus udah mas, nggak usah dilanjutin mas, tutup mas, ayo kita pulang mas gitu, cewek-cewek gitu. Udah mas, tutup mas, pulang mas, kita pulang mas. Terus akhirnya berkemas-kemas pulang kan. Pagi itu mereka pulang, sebelum selanjutnya malamnya nanti kan ada event musik itu tadi. Jadi mereka ninggalin rumah,
Di depan itu ada tukang sayur gitu kan. Loh mbak, mau kemana ini? Mau pulang pak. Oh berani ya nginep di rumah ini. Waduh pak, enggak berani pak sebenarnya pak. Ini hari terakhir kita udah nggak nginep sini lagi. Pak, kalau boleh tahu ya pak ya, bapak tahu nggak sejarahnya rumah ini? Oh sejarahnya ya orang sini juga tahu semua mbak. Kenapa pak? Itu kan suami istri. Dia itu pengusaha kaya mbak, asal Surabaya. Dia itu punya rumah ini. Setelah nikah dia mutusin tinggal di sini. Tapi ada satu kejadian ketika mereka mau pulang ke Surabaya, mau pulang kampung ke Surabaya itu, di tengah perjalanan itu mereka ngalami kecelakaan. Dan yang ketabrak bis itu bagian yang penumpangnya, yang si istrinya ini tadi. Loh, jadi yang istrinya udah meninggal. Sekarang itu yang suaminya itu masih menduda, belum nikah, ada di Surabaya gitu. Nah semenjak kejadian yang kecelakaan itu tadi, kadang itu sering Pak, kalau malam itu dia duduk-duduk sendiri si perempuan itu di depan rumah gitu. Kadang dari atas itu dia nyanyi-nyanyi. Kadang itu ada orang yang pas lewat di situ ngelihat dari bawah itu si mbak itu tadi, dia duduk di atas sambil nyisir rambutnya sambil nyanyi gitu, sambil nyisir. Memang kebiasaannya gitu Mbak. Orang-orang sini nggak takut apa Pak gitu? Ya takut sih takut Mbak, tapi ya wis biasa lah Mbak. Wong orangnya juga semasa hidupnya juga baik, nggak pernah ganggu orang. Jadi ya gitu, kalau nampak ya nggak pernah ganggu orang, ya kadang sisiran di atas gitu. Aduh Pak, ngeri ya Pak. Iya Mbak, ya wis gini ini kondisinya gitu. Ya itulah, akhirnya mereka pulang. SPG ini melanjutkan event musik, setelah itu pulang ke Surabaya. Nah itu cerita dari teman kita Lia di Surabaya.